Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang tactical decision, berupa materi dan contoh kasus keputusan make or buy dan special order pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Apa saja yang akan dibahas pada video ini? Berikut materi dan juga contoh kasusnya. Mohon disimak ya. Video ini berisikan pengertian, contoh studi kasus, dan pemilihan keputusan. Dimulai dari pengertian. Menurut Hansen dan Mowan di dalam buku Cost Management pada tahun 2022, tactical decision making atau pengambilan keputusan taktis adalah proses memilih di antara berbagai alternatif dengan tujuan segera atau terbatas, di mana objektifnya adalah untuk memanfaatkan kapasitas produktif yang menganggur atau idle productive capacity untuk meningkatkan keuntungan jangka pendek. Pada keputusan taktis, menggunakan konsep relevant cost dan juga irrelevant cost. Menurut Hansen dan Mowan, relevant cost adalah biaya masa depan yang berbeda pada setiap alternatif. Semua keputusan berhubungan dengan masa depan, sehingga hanya biaya masa depan yang dapat menjadi relevan dengan keputusan. Contohnya, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya variabel overhead. Sedangkan irrelevant cost adalah biaya yang tidak mempengaruhi keputusan manajerial karena tidak akan berubah di antara alternatif-alternatif yang dipertimbangkan. Contohnya sunk cost. Sunk cost yaitu biaya yang sudah dikeluarkan dan tidak bisa dikembalikan serta tidak perlu dihitung. Misalnya, biaya depresiasi, biaya riset yang sudah dibayar, dan biaya sewa bangunan yang sudah dibayar. Keputusan make or buy dan special order. Keputusan make or buy adalah keputusan yang dipilih perusahaan apakah memilih membuat sendiri atau membeli komponen dari perusahaan lain seperti untuk keperluan penerimaan pesanan dalam unit yang banyak. Sedangkan keputusan menerima special order atau tidak adalah keputusan yang dipilih perusahaan apakah memilih menerima special order atau tidak dari pesanan satu kali dengan harga lebih rendah jika ada kapasitas kosong. Berikut contoh studi kasus pada make or buy. PT Indofood Sukses Makmur Tbk melalui divisi Bogasari memproduksi tepung terigu untuk bahan baku dasar roti yang diproduksi oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk itu sendiri. Peralatan yang digunakan milik sendiri dan tidak menyewa dari pihak ketiga. PT Indofood Sukses Makmur Tbk membutuhkan produk setengah jadi sebanyak 1.688.795 unit pada tanggal 12 Desember tahun 2024 untuk memenuhi permintaan pasar pada akhir tahun. Jika memproduksi sendiri, asumsi biaya yang dikeluarkan untuk direct material sebesar Rp8.299.530.000, direct labor sebesar Rp5.653.308.000, variable overhead sebesar Rp1.246.321.000. PT Nippon Indosari Korpindo memberikan penawaran harga sebesar Rp20.265.540.000 kepada PT Indofood Sukses Makmur Tbk apabila membeli produk setengah jadi tersebut pada PT tersebut. Perusahaan mempertimbangkan apakah membuat sendiri menggunakan fasilitas yang ada di pabrik divisi Bogasari atau membeli unit dari PT Nippon Indosari Korpindo. Berikut jawabannya. Di sini jawabannya saya sajikan di dalam tabel. Cost element pada make terdiri dari direct material, direct labor, dan variable overhead. Sedangkan untuk cost element pada buy itu terdiri dari purchase price, yang dimana purchase price merupakan harga dari penawaran yang ditawarkan oleh PT Nippon Indosari Korpindo kepada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Berdasarkan soal, apabila perusahaan memilih untuk membuat produk sendiri, maka memerlukan direct material sebesar Rp8.299.530.000. Untuk direct labornya sebesar Rp5.653.308.000. Untuk variable overheadnya itu sebesar Rp1.246.321.000. Sedangkan apabila
Apabila PT Indofood memilih untuk membeli komponen setengah jadi kepada PT Nippon Indosari Korpindo, maka biaya yang akan dikeluarkan untuk membeli part tersebut sebesar Rp20.265.540.000. Total relevan cost apabila perusahaan memilih untuk membuat sendiri yaitu sebesar Rp15.199.159.000. Apabila perusahaan memilih untuk membeli komponen kepada PT Nippon Indosari Korpindo, maka total relevan cost yang dikenakan yaitu sebesar Rp20.265.540.000. Berdasarkan perbandingan total relevan cost antara membuat sendiri dengan membeli, dikenakan selisih sebesar Rp5.666.381.000. Selanjutnya, contoh studi kasus pada special order. PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi mie instan. Selama ini, perusahaan menjual produknya dengan harga jual normal sebesar Rp3.438.000 per unit. Kapasitas produksi maksimal perusahaan mencapai 150 juta unit per tahun. Namun, pada tahun berjalan perusahaan hanya memproduksi 120 juta unit, sehingga masih terdapat kapasitas menganggur sebesar 30 juta unit. Pada tanggal 7 Desember tahun 2024, PT Indofood menerima special order dari PT Indofood CBP Sukses Makmur untuk pembelian 29.398.832 unit mie instan dengan harga Rp2.950 per unit, yang lebih rendah dibandingkan harga dijual normal. Pesanan ini bersifat tidak rutin, hanya dilakukan satu kali dan ditujukan untuk kebutuhan distribusi khusus oleh pihak pemesan. Biaya variabel produksi mie instan sebesar Rp1.500 per unit, sedangkan biaya tetap perusahaan tidak mengalami perubahan meskipun pesanan tersebut diterima. Selain itu, produksi special order ini memanfaatkan kapasitas menganggur sehingga tidak mengganggu penjualan reguler perusahaan. Berikut apabila perusahaan menerima special order yang disajikan dalam tabel. Di sini, harga special order per unit sebesar Rp2.950 dengan biaya variabel manufaktur sebesar Rp1.500, additional variable selling cost-nya itu tidak ada, maka Rp2.950 dikurang Rp1.500, maka contribution margin per unitnya sebesar Rp1.450. Untuk total unit pesanannya itu sebesar 29.398.832 unit dikalikan dengan 1.450, maka total contribution marginnya sebesar 42.628.306.400. Selanjutnya, pemilihan keputusan. Pada make or buy, alternatif yang dipilih yaitu make atau produksi sendiri karena memiliki relevan cost yang rendah dengan selisih sebesar Rp5.066.381.000. Selain karena relevan cost yang lebih rendah dan juga membuat perusahaan hemat, perusahaan dapat mengontrol kualitas secara penuh atas proses produksi. Perusahaan juga dapat mengatur jadwal produksi secara langsung untuk menghindari keterlambatan yang disebabkan oleh pemasok eksternal, sehingga menjamin ketepatan waktu. Pada special order, disarankan untuk diterima, karena contribution margin yang dihasilkan positif dan tidak mengganggu regular sale, sehingga special order akan meningkatkan profit, memberikan kontribusi pada penutupan biaya tetap, dan mampu menutupi biaya variabel yang keluar dari special order. Sekian video penjelasan tentang materi tactical decision. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indofood, the symbol of quality food.